Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Permatai Soca dari kelompok 11 dengan nomor NIM 2008 202021 yang berjudul Liberalisme Fikih HAM Perspektif Ahmad An-Naim. Yang pertama ada A. Syariat fikih dalam HAM pada suatu negara. Pada hakikatnya, tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan apa yang ada di sebalik yang tersebut di atas, yaitu sebuah keadilan humanis nasionalis, tidak diskriminatif, menghormati tradisi lokal, menghargai wanita, dan anti teror. Dengan demikian, syariat Islam harus lebih terbuka, toleran, dan menjalin hubungan dengan yang lain. Abdullahi Ahmad An-Naim sendiri menolak pandangan bahwa warga dalam suatu negara didasarkan atas kesamaan kepercayaannya. Efeknya, hak dan kebebasan individu akan terbatasi oleh prinsip yang melarang penyimpangan dari ideologi negara atau membela ideologi lain. Selanjutnya, ia tidak diperkenankan mengidentifikasi diri dengan negara atau masyarakat Islam dan harus mengidentifikasi diri dengan negara dan masyarakat lain. Pandangan tersebut menurutnya keliru karena bertolak belakang dengan prinsip konstitusional yang tidak menghendaki diskriminasi terhadap kebebasan berkeyakinan, berpendapat, atau mengeluarkan pandangan. B. Konsep syariah atau fikih Islam liberal. Untuk mewarnai globalisasi dengan moralitas keagamaan tersebut harus dilakukan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, doktrin dan praktik agama bersifat dinamis, dipengaruhi proses perubahan dan adaptasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal. Kedua, kekuatan dan proses globalisasi tidak peduli pada isu lingkungan dan kesehatan publik, tidak responsif terhadap tuntunan keadilan sosial tanpa pengaruh suatu kerangka acuan normal. Yang ketiga, suatu masyarakat sipil global baru sedang tumbuh yang dimotivasi oleh agama dan difasilitasi oleh globalisasi. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber syariah merupakan respon Islam terhadap realitas konkret masa lalu. Maka ia juga harus menjadi syariah baru sebagai respon terhadap realitas masa kini. Berdasarkan teori evolusi syariah, bahwa teks Al-Quran yang diwahyukan selama periode Madinah untuk memberikan dukungan psikologis terhadap komunitas umat Islam yang sedang tumbuh untuk menghadapi kekerasan dari orang-orang kafir. Berdasarkan teori hukum Islam dari kedua tokoh Islam liberal tersebut, bahwa teori hudud yang kembangkan Muhammad Syahrur berpijak kepada paradigma historis ilmiah dalam upaya menjadi syariah Islam sebagai sumber hukum positif pada abad kontemporer. Sementara pembaharuan pemikiran hukum An-Naim dalam upaya mendukung HAM internasional berdasarkan nilai-nilai keagamaan dengan mengakomodasi perbedaan di antara manusia seperti ras, suku, agama, gender, adat istiadat dengan menetapkan Islam sebagai agama rakyat dan egaliter, karena Islam sebagai prinsip hidup manusia diakui sebagai agama rasional yang memiliki basis teologi yang kuat, sehingga Islam menjadi spirit dan sumber nilai universal. Pada bagian lain, di topik yang sama, Naim beranggapan bahwa syariat bukanlah kata final dari ajaran Islam tentang masalah HAM universal. Oleh karena itu, harus diperbaharui demi mendukung deklarasi HAM sekuler. Pernyataan itu tidak sepenuhnya benar karena syariat Islam itu sudah bernilai manusiawi, universal, moderat, fleksibel juga, tidak semata mengatur hukum individu yang tereduksi dalam HAM, tapi mengatur perilaku sosial yang meliputi beberapa hal, diantaranya jaminan kehormatan darah, kehormatan harga diri, kehormatan harta, kehormatan rumah dan rahasia pribadi, kebebasan dalam berkeyakinan, kebebasan berbicara, berpendapat, dan berpikir, dan tanggung jawab individual. Penutup, kajian Abdullahi Ahmad An-Naim atau dipanggil Naim tentang isu syariat versus HAM dilihat dari epistemologinya
dapat dikelompokkan kajian yang liberal karena kerangka metodologi yang dipakai seperti kaidah yang umum digunakan oleh kaum sekuler. Keabsahan rasional dan saintifik dijadikan ukuran menentukan kebenaran, dan nilai kemanusiaan dijadikan tujuan dengan mengesampingkan nilai ketuhanan, bahkan Naim menafikan peran sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran dan hadis. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.